Cuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Yang pusing menteri-menteri, terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Cuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saja di presiden saya kaget. Saya tanya gimana kondisi hakim. Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan dan gaji. Saya kira saya langsung aja ya. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar, sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Jawa Barat yang nomor 2 terbesar itu akan bisa teratasi. Kenapa? Karena dia sudah akan memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk daerahnya gitu. Tapi kalau ini masyarakat tidak menyadari itu, ya akhirnya kemiskinan terbesar di Jawa Barat itu masih tetap akan dia menjadi predikat Jawa Barat di tahun-tahun berikutnya. Oke. Kira-kira itu aja narasi saya yang saya bisa sampaikan. Jadi jangan ada lagi tuh kalimat-kalimat pembenaran. Benar sudah kritiknya bahwa pemimpin kepala daerah, gubernur itu adalah manajerial. Jadi dia harus mencerdaskan itu rakyat-rakyatnya, memakmurkan rakyat-rakyatnya, bekerja untuk warganya, jangan hanya spotlight, kalau bisa berkelanjutan. Itu aja, host. Lanjut. Siap. Saya akan nambahin dikit ya, host ya, mohon izin ya. Jadi banyak narasi juga yang bertebaran. Mohon maaf Pak Stone, ini saya luruskan juga.
sering mengangkat narasi yang seakan istilahnya keluarga atau bapak dengan anak lain. Bernegara itu malah kalau analoginya ya, ataupun kepada sosok pemimpin itu ya, kita analoginya ya, itu kayak kita makan di warung makan, di restoran, menerima kritik dan saran. Kalau keluarga, kasarannya bapak ke anak, kita nggak bisa milih. Lah dia dipilih kok. Kita kayak milih ke restoran mana. Benar. Kalau kita istilahnya bapak ke anak, ya kan, bapak kita biayai kita. Gitu. Kalau pemimpin istilahnya kita yang bayar dia dengan pajak dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri istilahnya. Penghasilan terbesar PAD itu pasti dari pajak gitu loh. Jadi ini tolong jangan diputer-puter gitu loh. Analogi yang simpel sederhana ini gitu. Biasanya diputer-puter terus. Oke, kita menghargai secara santun, etis, kritikan secara etis. Kadang nggak didengar gitu loh. Kadang cuma nggak dihiraukan gitu. Yang keras saja sampai istilahnya perut melilit kayak yang di Subang kayak gini. Ya kok turun kamu Stone. Gitu aja. Kok apa namanya nggak didengar kok gitu loh. Apalagi yang santun-santun apa gimana, kita kayak di restoran aja gitu loh, kayak di restoran gitu. Kita nggak cocok dengan restorannya ya kita kritik saran, kita bayar kok makan di situ gitu. Terima kasih Yos. Apalagi sudah menindas rakyat begini nggak perlu santun lagi. Ini udah termasuk apa ya? Dia bukan pro rakyat lagi nih. Kalau dia pro rakyat kita harus santun. Tapi ini udah nggak pro rakyat, ngapain santun ya kan? Dia aja nggak pro ke rakyat. Mana janji-janjinya sebagai gubernur? Maaf motong. Jadi dari tadi tuh saya baca. Assalamualaikum. Maaf, dari tadi tuh saya baca typingan di bawah ya. Katanya nih bukan orang Jabar. Saya berharap yang barusan typing di bawah itu naik ya. Karena saya bisa pastikan bahwa saya adalah orang Jabar dan saya bisa menceritakan Jabar dan di mana Kalau tak turun di bawah, nggak apa-apa. Kita turunin yang Jabar itu. Waalaikumsalam. Saya tahu turun. Terus kemudian yang kedua gitu kan. Sebenarnya masyarakat yang maju itu pembangunannya, Maaf, suara saya kedengeran nggak? Atau lagi ini sinyalnya jelek? Jelek deh. Tadi sinyalnya jelek, kadang ada suara, Saya kadang putus-putus. hilang. Kadang ada, kadang hilang. Nah, sekarang ada jelas. Oh, ya oke. Jadi sebenarnya gini, masyarakat yang maju itu sebenarnya kan pembangunan yang ada di dalam sebuah wilayah itu harusnya kan pembangunan partisipatif ya. Ketika menentukan sebuah program, ini ada yang namanya M-Rizky ya, coba bicarakan Jawa Barat itu gimana. Jadi pembangunan partisipatif masyarakat itu tuh sangat-sangat penting. Artinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang memang harusnya dibangun. Nah, dari semalam saya mengatakan bahwa ada angka-angka yang besar secara statistik yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat, di Jawa Barat gitu ya. Nah, jadi semalam saya udah sebutkan gitu ya angka-angkanya gitu, persoalannya, isu besarnya apa saja. Nah, angka itu bukan muncul semata-mata hanya dimunculkan angka, enggak, tapi memang itu dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu sebabnya kita mengenal ada yang namanya musrenbang, benar? Coba tolong koreksi kalau saya salah ya, Emris. Ada yang namanya musrenbang. Nah, musrenbang ini kan untuk menentukan program-program prioritas apa saja yang memang dibutuhkan, karena penerapan implementasi pembangunan di setiap wilayah itu berbeda. Berbedanya kenapa? Karena ya kebutuhannya itu berbeda. Misalnya, kalau saya bicara misalnya masalah Bandung itu kan isu besarnya kan ada sampah ya. Kemudian kemarin juga sempat kriminalnya juga cukup tinggi, angka kriminalnya cukup tinggi, yaitu ya kita kenalnya begal ya gitu. Terus kemudian di Garut itu juga terbagi, ada Garut Selatan. Garut Selatan itu earthquake ya, ada gempa bumi. Karena dia di perbatasan lautan gitu loh. Terus ada lagi daerah-daerah yang
memang banyak sekali gitu ya persoalan-persoalannya. Nah ini yang saya coba sampaikan dari semalam. Kenapa sih gitu kita nggak mendorong para kepala daerah lainnya yang di tingkat kota madya, yang di tingkat kabupaten gitu kan, untuk berkinerja lebih baik. Tugasnya gubernur apa? Benar tadi yang disampaikan sama siapa, Bang Louis ya, di level manajerial. Fungsinya apa ini? Tugasnya ngapain? Berarti seorang gubernur dia terima hasil semua laporan kepala daerahnya itu. Nanti ya sidaknya, saya belum ngomong sidak loh. Terima dulu semua hasil laporannya, kemudian dievaluasi. Kalau perlu nanti disidak. Ini kan katanya ngomong baru juga 3 bulan, betul. Baru dievaluasi. Setelah itu baru dibuat lagi kebijakan atau direvisi lagi kebijakan apa nih yang terbaik. Itu. Jadi kalau ada yang ngomong nih buzzer kadang, aduh, mohon maaf gitu ya, saya punya kerjaan gitu. Kalau ngomong buzzer, ngomong kayak begini mahal ini, susah bayarnya gitu. Yang di bawah ya, saya berharap Anda jangan typing di bawah, ngomong yang enggak, Anda naik aja gitu. Nah terus kemudian kemarin semalam saya ngomong, kita bicara masalah, saya ngomong masalah aguan. Terus ada yang ngomong ya satuan dari mana? Dari Sumedang. Aguan itu datang ke gedung sate, itu diundang sama bukan diundang, dibawa oleh Menteri Perumahan, yaitu Marwarar. Nah, saya nanya, Marwarar punya program pusat ya, program pusat yang akan dibawa ke daerah ya, itu salah satunya Jawa Barat. Ngomong mau bangun rumah 30 juta rumah. Tolong koreksi kalau saya salah. Kalau emang mau dibawa, Jawa Barat mana yang akan dibuat untuk penyuksesan program pemerintah pusat ini. Jadi sekali lagi, ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan, itu benar-benar harus dikaji. Sama seperti kawan-kawan yang di Subang ya gitu. Ketika lapaknya ditutup gitu ya, tempatnya ditutup, ada dong solusinya. Jangan nunggu berbulan-bulan mereka nggak makan. Ada solusinya. Nah itu yang sebetulnya saya harapkan dari